Shalom, sangat senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara ini. Kita rindu, kita undang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, kita mau tinggikan namanya pada malam hari ini. Haleluya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan mulai ya Tuhan dalam doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Tuhan mengurapi kami dengan urapan baru ya Tuhan. Saat ini sahabat dan teman-teman ya Tuhan yang akan mengikuti doa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami. Berkat-Mu Yesus, berkat-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kekasih, kita manfaatkan waktu-waktu yang indah di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita, waktu emas dalam hidup kita, untuk kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Haleluya.
Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kita katakan sekali lagi bahwa kita percaya akan Tuhan kita dan firman-Nya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Haleluya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan firman-Mu. Kami percaya atas segala keputusan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan kedaulatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau kami ada pada hari ini. Dan kami boleh melaksanakan doa live streaming ya Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami ya Tuhan. Biarlah kami mendapatkan satu dimensi yang baru di dalam Tuhan. Biarlah roh kami ya Tuhan boleh dibangkitkan. Roh kami boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Seluruh saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah ya, memilih apa yang dipilih Tuhan. Oke, ya. Banyak hal dalam kehidupan kita, pilihan yang dapat kita pilih. Banyak tawaran di dunia ini. Tawaran untuk hidup senang, tawaran untuk hidup mau mengiring Tuhan. Artinya mengiring Tuhan belum tentu sakit.
Tetapi kadang-kadang itu menyakiti daging kita. Daging kita sakit, ya. Tetapi belum tentu jiwa kita, roh kita. Kadang-kadang kita mengalami ketika kita mengiring Tuhan, kita menyakiti daging kita. Artinya keinginan-keinginan secara jasmani, keinginan-keinginan hati kita sendiri kadang-kadang tersakiti, ya. Umpamanya saja, ketika Tuhan menghendaki kita menabur di dalam masa kesulitan, masa-masa saat ini, masa-masa sulit, ya. Tentu itu sangat menyakitkan bagi kita. Tidak gampang ketika kita harus menabur dalam kekurangan kita. Tetapi ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, memilih dan percaya apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, ya, kita akan lakukan. Walaupun itu secara daging mungkin sakit, tetapi jiwa kita akan bersukacita, roh kita akan bersukacita, ya. Dan terlebih lagi yang paling membahagiakan lagi adalah Tuhan disenangkan. Ada lagi pilihan yang lain, ya. Pilihan untuk hidup suci, pilihan untuk hidup kudus. Kadang-kadang berbicara kekudusan tidak saja dari perbuatan kita, pilihan kita, umpamanya kita melihat benda, ya, orang yang terikat dalam roh pencurian. Ketika dia melihat benda, mungkin dia ingin mengambil, ya. Tetapi ketika dia mau menuruti, memilih untuk mengikuti firman Tuhan, ya, dia tidak mengambil barang itu, ya. Mungkin kebiasaan buruk yang disenanginya, hobinya untuk mencuri itu akan tersakiti. Tetapi ketika dia menang terhadap pilihan itu, pilihan untuk memilih Tuhan daripada memilih, ya, sesuatu yang melukai dan menyakiti hati Tuhan, ya, dia tentu akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kemudian ada lagi pilihan yang lain. Ketika kita memilih, ya, untuk melukai hati sesama kita. Karena mungkin kita merasa terlukai, ya, lalu kita mau balas untuk melukai orang lain lagi. Ketika kita marah, ketika kita mulai ingin mengucapkan kata-kata yang keras kepada lawan kita, ya, tetapi kita menahan diri kita sedemikian rupa supaya supaya kita tidak melukai hati Tuhan, supaya kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, ya. Mungkin itu kita menjadi sakit, ya, kita menjadi tidak nyaman. Tetapi disitulah sukacita kita di dalam Tuhan. Saudara kekasih, jadi banyak pilihan-pilihan di dunia ini yang bisa kita pilih, ya, menjadi satu pilihan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang mau kita ikuti? Apakah kita mau menuruti keinginan-keinginan daging, ataukah kita mau menuruti keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Saya mau baca satu kebenaran firman Tuhan, ya. Saya mau baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya. Kemudian ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji nama Tuhan. Di sini Paulus berdoa kepada jemaat di Filipi, di mana di dalam keberadaannya, ya, sebagai seorang bapa rohani, dia merindukan supaya jemaat Tuhan boleh memiliki kasih, ya, yang semakin melimpah. Demikian juga dalam kehidupan kita, supaya hari-hari ini dalam masa sulit, dalam masa sukar ini, kita memiliki kasih, bukan sekedar memiliki kasih, tetapi kasih yang melimpah, ya, yang melimpah ruah yang keluar. Kasih bukan sekedar berbicara kata-kata, ya. Kasih bukan berbicara perasaan, tetapi kasih berbicara tentang perbuatan. Dalam Galatia dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, ya, dan dia tidak sombong. Berbicara cemburu itu berbicara tentang iri,
ya, kepada sesama, kepada seseorang, kepada sahabat, ya. Mungkin kita iri kepada orang yang yang berbuat jahat, kok hidupnya nyaman. Sedangkan kita hidup dalam Tuhan, kok keadaan kita sulit, ya. Tetapi firman Tuhan, jangan iri kepada orang yang berbuat jahat, ya. Dan kita tidak boleh iri. Kasih itu tidak cemburu. Artinya kita tidak iri dengan berkat orang lain. Kita tidak iri kalau orang berbuat jahat. Ya, kalau dia hidupnya nyaman dengan perbuatannya, ya kita tidak boleh iri. Biarlah kita hanya mengarahkan tujuan dan pandangan hati kita hanya kepada Tuhan. Katakan tadi bahwa doa Paulus kepada jemaat Tuhan, ya. Inilah doaku supaya kasih-Mu melimpah, ya. Kasih itu sabar, ya. Sabar menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan, dalam situasi kondisi dalam kehidupannya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Hanya berserah penuh kepada Tuhan, hanya bergantung seluruhnya kepada Tuhan. Kemudian kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan. Jadi perlu yang namanya pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan bukan sembarang pengetahuan, tetapi pengetahuan yang benar. Jadi kasih itu harus disertai dengan pengetahuan, disertai dengan pengetahuan yang benar. Ada pengetahuan-pengetahuan di dunia ini, ada pengetahuan yang berupa moral umum, ya, yang moral standar, ya, yang baik. Tetapi ada moralnya Allah. Jadi kita harus memiliki kasih yang bermoral Tuhan, ya. Tuhan menginginkan supaya orang percaya memiliki kasih yang bermoral atau berpengetahuan Allah. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pilihan di dalam kehidupan kita. Judul firman Tuhan hari ini, apa yang dipilih Tuhan, memilih apa yang dipilih Tuhan. Jadi ketika kasih kita melimpah, ya, kita memiliki pengetahuan yang benar supaya kita bisa memilih apa yang dipilih oleh Tuhan. Kita mengerti pilihan kita itu persis yang Tuhan pilih. Ya, contohnya saja, ketika kita memberi, ya, ada seorang yang selalu umpamanya ke tempat kita, selalu berhutang, selalu meminta tolong, ya. Kalau dikatakan kasih, ya, tidak harus kita selalu menuruti keinginan orang tersebut untuk berhutang atau meminjam uang atau meminta uang kepada kita, ya, meminta sesuatu kepada kita. Kita harus tahu persis secara dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang suci, dapat menangkap kebenaran Allah, pengetahuan kebenaran Allah. Apakah kita harus memberi orang yang selalu datang, ya, meminta atau meminjam kepada kita? Ya, pengetahuan yang benar akan Tuhan, kita dapat mengambil satu keputusan, ya, satu pilihan yang itu juga adalah pilihan Allah. Kalau kasih kita tidak mendidik kepada orang lain, kalau kasih kita justru menjerumuskan orang lain, kalau kasih kita justru, ya, membuat orang lain itu tidak menemukan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, itu namanya kita bukan kasih. Ya, tetapi kita menjerumuskan atau kita mencelakakan saudara kita tersebut, ya. Tetapi ketika kita menolak orang yang selalu mengandalkan atau bersandar kepada kita, justru itulah yang namanya kasih. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, kita benar-benar memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah kita. Kita memiliki hati nurani, memiliki hati dan pikiran Tuhan, supaya pilihan kita sama dengan pilihan Tuhan, ya. Bukan berarti kalau kita seakan-akan kita tidak menolong orang, lalu itu dikatakan kita tidak menolong. Justru kadang-kadang ketika kita menolaknya, disitulah kita menolong dia. Supaya dia melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kasih juga berbicara di mana kita dapat sabar kepada orang lain. Ya, ketika kita dapat sabar kepada orang lain, itu adalah pilihan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, dan dalam segala macam pengertian, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi Paulus merindukan supaya jemaat Tuhan memiliki kasih, pengetahuan yang benar dan pengertian, ya. Keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya, baiklah apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan,
ya engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ya, Tuhan yang menilai segala sesuatu. Ketika kita mencari kemuliaan diri kita sendiri, ketika kita memberi, ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita menolong orang, ya. Tetapi kenyataannya itu hanya untuk memuliakan diri kita sendiri, ya. Itu tidak mendatangkan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan yang baik di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan disenangkan dengan semua itu. Jangan kita menuntut upah daripada Tuhan. Ya, upah itu pasti ada, tetapi jangan selalu kita meminta balasan, meminta berkat atau meminta pahala dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi biarlah setiap pekerjaan yang kita lakukan yang baik yang di dalam Tuhan, kita lakukan karena kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar supaya apa yang kita pilih itu berasal daripada Tuhan, berasal dari hatinya Tuhan. Dan satu hal, ya, pilihan bagi kita hari-hari terakhir ini, ya. Apakah dalam masa-masa sukar, ketika kita melihat orang lain, kita mudah untuk menghakimi orang. Kenapa ya orang tidak tolong saya? Kenapa orang berbuat itu? Jangan-jangan motivasinya nggak benar. Jangan-jangan orang berbuat ini motivasinya salah. Ya, kecenderungan untuk menghakimi orang itu pilihan bagi kita. Ya, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, jangan kita komentar. Jangan kita mencurigai orang dengan curiga-curiga buruk dengan orang lain. Tetapi kalau kita bisa melakukan sesuatu di dalam Tuhan, lakukan supaya kita tidak berdosa. Hari-hari terakhir ini kita melihat begitu dekatnya kematian itu dalam kehidupan kita. Saya merenungkan, hampir tidak ada orang yang tidak kena flu. Flu itu penyakit yang biasa saja, ya. Tapi hampir semua orang rasanya di dunia ini pernah mengalami sakit flu. Mungkin hanya beberapa saja, hanya persentasenya sangat kecil orang yang tidak kena sakit flu itu. Ya, dan sakit flu itu penyakit yang sebenarnya lemah. Tetapi COVID-19 ini sangat demikian ganas, berpuluh-puluh kali lebih ganas dari penyakit flu. Orang yang sakit flu di dekat kita, kita bisa nggak kena. Orang yang sakit flu, ya anak kita umpamanya mengalami flu, kemudian kita meminum gelas yang bekas dia minum, kita bisa nggak kena flu, ya. Tetapi penyakit COVID ini sekian kali lebih kerak, lebih besar, lebih kuat, ya kekuatannya daripada flu biasa. Nah, kalau kita tidak kena dengan COVID-19 ini semua karena pemeliharaan Tuhan saja, ya. Tapi bukan berarti orang yang kena COVID mereka tidak dipelihara Tuhan, ya. Kena tidak kena itu tidak menentukan. Hanya saja saya katakan bahwa begitu dekat kematian dengan kita, ya. Kalau kita tidak mawas diri, ya kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita sewaktu-waktu, kita akan tidak ada lagi di dunia ini, ya. Begitu ruginya kita tidak bisa mengulang kehidupan kita saat ini, ya. Pilihan di tangan kita hari-hari ini, ya. Dengan kejadian ini kita justru bersyukur. Kita belajar, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Kita hati-hati dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar untuk memilih apa yang Tuhan pilih. Baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, ya. Jangan kita mudah untuk menghakimi orang, ya. Karena setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Tidak ada kita yang tidak akan menghadap tahta pengadilan Allah. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, ketika kita menabur tidak baik, kita juga akan menuai yang tidak baik. Tetapi ketika kita yang menjaga hidup kita dalam kekudusan dan takut akan Tuhan, tentu Tuhan akan menyediakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita yang akan datang. Filipi 1 ayat 10 mengatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, jadi ya ketika kasih kita melimpah, pengetahuan kita benar, ya kita memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengertian, ya tujuannya adalah supaya kita bisa memilih apa yang baik. Ya,
Jadi kasih yang melimpah itu, pengetahuan yang benar. Kita mengikuti live streaming seperti pada malam hari ini. Kita mendengarkan seri-seri khotbah. Kita membaca Alkitab setiap hari. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Ya, membangkitkan roh kita, membakar semangat kita, jiwa kita yang kasih kita kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita dapat memilih apa yang baik. Kita tidak bisa memilih apa yang baik kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, kita tidak bisa memilih yang baik. Ya, kalau kita tidak memiliki pengertian yang daripada Tuhan, ya kita tidak akan bisa memilih apa yang baik. Ya. Dan tujuan akhirnya adalah supaya kamu suci, ya, dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan semakin dekat, ya. Dan di balik semua ini saya sangat bersyukur sekali, ya. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita membenahi diri kita, untuk kita memperbaiki segala kekurangan kita. Mungkin hari-hari yang lalu banyak sekali kekurangan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk memperbaiki diri kita, untuk mengikis kekurangan-kekurangan kita. Memang tidak mudah, tetapi kita sudah memiliki kesadaran untuk itu. Bahwa hari Tuhan semakin dekat, hari Kristus itu semakin menjelang dalam kehidupan kita. Bukan saja masalah COVID-19 ini, tetapi juga umur kita, usia kita semakin hari bukannya semakin bertambah, tetapi umur kita semakin hari semakin kurang. Waktu kita semakin pendek, ya. Jangan kita merasa aman-aman saja, ya. Waktu kita semakin berkurang, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita hidup suci dan tak bercacat, ya. Sampai pada akhirnya tidak ada cacat. Dalam pemikiran kita, kita latih untuk tidak selalu menghakimi orang lain. Dalam pemikiran kita, kita melatih untuk berpikiran positif, berpikiran benar. Ya, menaruh pikiran Tuhan, perasaan Tuhan di dalam perasaan kita. Ya, kemudian supaya kita tidak bercacat, kita juga hati kita, perasaan kita, ya, supaya sungguh-sungguh memiliki perasaan Tuhan, apa yang Tuhan rasakan, ya. Cinta Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan cinta kepada jiwa-jiwa, ya. Kita harus memiliki juga perasaan itu supaya kita dapat mencintai jiwa-jiwa, ya. Supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa mengenal kasih Tuhan, ya. Supaya jiwa-jiwa banyak datang kepada Tuhan. Kemudian jadi intinya adalah, ujungnya adalah supaya diri kita itu bisa hidup suci dan tidak bercacat. Dalam ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dan jadi kalau kita hidup suci, kalau kita hidup tidak bercacat, hidup kita akan berbuah. Seseorang tidak akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya kalau pikirannya kotor, hatinya kotor, hidupnya tidak suci, ya. Tidak akan bisa menghasilkan buah kebenaran. Kadang mungkin nampaknya orang bisa menghasilkan buah di dalam Tuhan, pelayanannya bisa bagus, ya, pekerjaannya bisa baik, ya, kelihatannya. Tetapi Tuhanlah yang menilai buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya. Buahnya itu adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan banyaknya pengikut. Keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya hartanya, banyaknya proyek yang dia kerjakan. Keberhasilan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang gelarnya, ya. Keberhasilan seseorang tidak ditentukan bagaimana kekayaan anak-anaknya dan segala sesuatu. Tetapi keberhasilan seseorang ketika dia memuliakan dan bisa memuji Tuhan. Jadi buah kebenaran itu ketika seseorang dapat memuliakan dan memuji Allah. Jadi keberhasilan itu adalah buah di dalam Tuhan ketika kita bisa memuliakan
dan memuji Allah. Sumbernya, tujuannya adalah ke sana. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan tidak memuliakan nama Tuhan, ya, tidak untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, itu bukan buah, ya, tidak menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Tetapi buah kebenaran itu yang dapat dinikmati oleh Tuhan adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi biarlah setiap kita boleh memilih apa yang Tuhan pilih dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh memilih apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan supaya kasih kita semakin melimpah hari-hari terakhir ini. Biarlah kita memiliki kebenaran, ya, pengertian, ya, hidup dalam kekudusan dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita menghasilkan buah kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah kepada Tuhan, kita bersyukur akan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan. Glory Yesus Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa Sorgawi. Glory Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami angkat hati kami ya Tuhan kepadamu. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa
betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, rencana Tuhan indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan semakin melekat kepada Tuhan. Buat hati kami semakin mengasihi Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan semakin cinta kepada Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang mengikuti live streaming ini ya Tuhan. Di mana saja ya Tuhan berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan menilik segala pergumulan ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan ketika mereka berseru kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan melakukan yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sudah berkeluarga ya Tuhan. Baik suami yang menjadi suami ya Tuhan, istri dan anak-anak ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga saat ini ya Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan yang mengikuti live streaming ini ya Tuhan. Tuhan tahu ya Tuhan segala kesusahan ya Tuhan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan setiap keluarga dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah di setiap keluarga ya Tuhan ada damai yang daripada Tuhan. Ada persekutuan yang intim di dalam Tuhan. Biarlah dalam setiap keluarga ya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap orang ya Tuhan, setiap jiwa-jiwa ya Tuhan boleh berjumpa secara pribadi ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mengalami ya Tuhan satu dimensi yang lain ya Tuhan pada hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati negeri kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, Engkau memberkati mereka yang setia ya Tuhan mengikuti live streaming ini ya Tuhan. Anugerah Tuhan kiranya turun atas ya Tuhan. Mereka ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Sekali. Glory Yesus. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak,
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah doa live streaming pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, boleh menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun setiap ya Tuhan jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah berkat kasih setia, cinta kasih dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan semua haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah melaksanakan doa live streaming kita pada malam hari ini, ya. Biarlah kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh hari-hari ini boleh kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.